Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh? Tentu harus terus semangat ya, meskipun belajar di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, baca dulu basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Pembelajaran kali ini masih membahas tentang teks deskripsi, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah 4.1. Menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, setelah selesai mempelajari materi, siswa diharapkan mampu 1. Menentukan isi teks deskripsi. 2. Menentukan pemetaan isi teks deskripsi. 3. Membandingkan isi pada dua buah teks deskripsi. Menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Kalimat rincian adalah sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelas, informasi, atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Di dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, kalimat rincian disebut juga sebagai kalimat penjelas. Dengan demikian, perincian informasi adalah kalimat penjelas yang merupakan rincian detail dari kalimat utama. Gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran, yakni inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan pokok juga berarti hal yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan pokok dapat kita cermati pada kalimat utama yang terletak di awal kalimat atau deduktif, di akhir kalimat atau induktif, di awal dan di akhir kalimat atau deduktif-induktif. Kalimat utama adalah kalimat yang terkandung gagasan pokok. Kalimat utama ini didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Berarti kalau kalimat utamanya ada di awal kalimat, dinamakan paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir, dinamakan paragraf induktif. Dan kalau kalimat utamanya ada di awal dan akhir kalimat disebut paragraf deduktif induktif. Ciri-ciri gagasan pokok pada sebuah teks atau paragraf. Yang pertama, dalam sebuah gagasan pokok terdapat topik permasalahan. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Kedua, gagasan pokok dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan. Karena gagasan pokok ini terdapat di kalimat utama. Ketiga, gagasan pokok dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap. Keempat, gagasan pokok memiliki arti atau makna yang jelas. Kelima, gagasan pokok biasanya juga merupakan sebuah kesimpulan paragraf. Cara mencari gagasan pokok. Yang pertama, bacalah teks secara seksama. Kita tidak perlu membaca fokus keseluruhan dari sebuah bacaan.
Gagasan utama adalah pokok dari bahasan sebuah paragraf, sehingga kita hanya perlu mengetahui apa yang dibahas dari paragraf yang kita baca dengan cara memilah mana kalimat yang tidak menjelaskan kalimat lain atau mencari kalimat utamanya. Kedua, tentukan kalimat utama setiap paragraf. Setelah membaca dengan cermat sebuah bacaan dan mengetahui maksud isi dari bacaan tersebut, kita dapat mengetahui letak dari kalimat utama sebuah paragraf. Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, kalimat utama tidak selalu menjadi kalimat pertama sebuah paragraf. Oleh karena itu, kita dapat menemukan kalimat utama dengan membaca cermat terlebih dahulu sebuah paragraf sebelum menentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, tentukan gagasan utamanya. Isi teks deskripsi terdapat pada gagasan utamanya. Setelah menemukan kalimat utama, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui gagasan utama dari sebuah paragraf. Perincian informasi. Perhatikan contoh berikut ini. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Dari contoh paragraf ini, coba tebak mana yang menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Iya, benar. Kalimat utama ada di kalimat pertama. Maka kalimat penjelas adalah kalimat yang kedua sampai kalimat ke-6. Membandingkan dua teks. Untuk membandingkan bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, bisa dilihat dari perbedaannya. Yang kedua, bisa dilihat dari persamaan. Jadi, yang dibandingkan itu persamaan dan perbedaan kedua teks yang akan dideskripsikan. Untuk perbedaan ada 3 topik yang dideskripsikan. Jadi, dari dua teks itu, perbedaan topik yang dideskripsikan apa sih? Misalnya, teks pertama itu topiknya tentang keindahan pantai, dan teks kedua itu topiknya tentang sejuknya hawa pegunungan. Yang kedua, dari rincian teksnya. Teks pertama merinci tentang apa, dan teks yang kedua merinci tentang apa. Yang ketiga, pola pengelompokan isi. Mengelompokkan bagian-bagian tertentu pada suatu teks. Bagian-bagian yang ditentukan bisa berupa bagian awal, tengah, atau akhir. Persamaan ada 2. Cara mengembangkan atau pola pengembangan adalah pola yang digunakan penulis suatu teks untuk mengembangkan gagasan menjadi sebuah teks atau karya sastra. Pada teks deskripsi misalnya, terdapat 3 pola pengembangan teks, yaitu spasial, sudut pandang subjektif, serta objek. Yang kedua, isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Dalam teks deskripsi menggunakan 3 panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasakan. Contohnya, siang ini terasa begitu panas, menggunakan panca indera peraba atau kulit.
Contoh yang kedua, terdengar suara burung yang merdu dari pepohonan. Berarti ini menggunakan panca indera pendengaran atau telinga. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.